Ini ya, bahwa ternyata lembaga atau apapun itu yang bicara banyak di mimbar, bicara banyak di depan banyak orang tentang perjuangkan kebenaran, tentang kasih, tentang damai. Ternyata ketika diperhadapkan pada satu peristiwa yang real, ya mereka memilih jalan lain gitu. Melihat kok jadi kayak gini gitu. Esther, aku itu membayangkan penerima hibah itu ketika ditawari Pak Wali Kota, itu mereka dengan sopan kayak gini. Pak Wali Kota, terima kasih banget atas kebaikan ini. Tapi boleh ya, saya nggak perlu menerima ini. Saya tak tunggu ini aja deh. Harusnya begitu. Gitu, boleh ya Pak? Boleh ya Pak Bima ya? Pak, saya tidak menerima kebaikan soal hibah ini ya, tuh kan. Biarlah saya tak nungguin yang disegel ini saja. Tapi jangan baper loh Pak ya, baik-baik saja. Nanti tanahnya buat yang lain. Kami juga punya tanah. Tapi kita baik-baik saja. Nggak apa-apa kan Pak Bima? Itu kan enak. Terus nih ada nih beberapa yang komentar juga ya, sebenarnya ngarahnya ke Gus Aan nih ya. Menarik nih, ada satu komentar dari Pak Yani Saragi. Dia bilang esensi kasus Kai Yasmin adalah toleransi dalam bingkai hak-hak warga negara untuk beribadah dalam kebebasan tanpa tekanan ya, menurut agama dan keyakinannya, bukan soal mayoritas dan minoritas. Ini soal kewargaan. Ini juga ya yang menjadi spirit dari teman-teman di Yasmin, mana mereka ya berjuang sebenarnya untuk hal ini. Iya sih, aku setuju kalau itu haknya adalah soal kewargaan. Menurut saya adalah bisa nggak negara itu ngajari rakyatnya untuk berani bertindak adil. Ya. Begitu saja. Bisakah negara tidak mengambil untung rezim sebuah negara? Bima Arya tidak mengambil untung dalam tanda petik keuntungan politik barangkali terkait situasi ini. Ini kan kesannya kan bisa dibaca Pak Walkot ini sedang ingin menyenangkan umat Islam yang ada di Bogor, plus juga ingin menyenangkan sebagian dari teman-teman GKI gitu. Kan seperti itu toh, seperti itu. Sayangnya para korban ini merasa tidak terwakili dengan kesepakatan itu, makanya ngomong. Ini aku anggap sebagai operasi ini. Nah, menurutku begini, negara, Pak Bima, itu harusnya berani dong mengambil resiko. Saya itu membayangkan Pak Bima ngomong, ya sudah, saya akan patuh terhadap konstitusi dan melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung dan putusan dari ORI, membuka segel kan oleh aparat hukum bahwa Pak Bima juga ada di situ mendiskusikan, iya. Tetapi yang mungkin dikhawatirkan oleh Pak Bima itu adalah soal elektabilitas politik. Bisa jadi nanti Pak Bima mungkin khawatir kalau aku nanti buka segelnya GKI Yasmin, malah nanti aku akan kehilangan pemilihku dari kalangan orang Islam karena lebih pro terhadap GKI Yasmin. Nah, aku ingin mengatakan ini ada upaya untuk menggeret penyelesaian ini untuk bisa jadi motif-motif politik. Karena aku tidak tahu, karena urusan kewargaan itu adalah urusan politik. Tapi bisakah citizenship soal kewargaan itu, negara itu juga hadir untuk mengatakan seperti ini, aku akan mempertaruhkan seluruh masa depan politikku sebagai pelayan rakyat, di mana yang patuh terhadap konstitusi itu sendiri. Jadi kalau Mahkamah Agung mengatakan seperti ini, ya sudah aku eksekusi, meskipun aku nanti menanggung konsekuensi politik. Nah, tapi sayangnya kan kayaknya belum cukup siap ya Pak. Iya. Gitu. Nah ini menurutku ya kalau nih kita berandai-andai begitu ya, kemudian katakanlah perjuangan Yasmin ini berhenti, dibungkam dan lain sebagainya, dampak jangka panjangnya itu akan seperti apa sih? Atau dihentikan? Kalau menurut sih teman-teman Yasmin tidak mau berhenti ya sih. Menurutku ya. Okay. Menurutku ini kan ada proses untuk menghentikan, yang kayaknya juga teman-teman Yasmin itu juga ngotot. Enggak lah, berhenti itu kan ada dalam pikiranmu saja, dalam pikiran kami tidak berhenti. Yang saya suka itu. Terus
spiritnya itu kuat. Tapi yang ingin aku katakan bahwa dampak dari sengkarut ini itu juga memberikan pelajaran penting bagi teman-teman gereja yang lain dan juga teman-teman GKI dan juga teman-teman Muslim. Artinya begini, dampak terhadap teman-teman gereja yang lain misalkan adalah bahkan ketika kamu sudah mengantongi IMB pun itu masih bisa dipersoalkan, dan ketika kamu menuntut keadilan seperti itu belum tentu nanti kamu akan didukung oleh orang banyak, terutama orang Kristen banyak, dan bisa jadi kamu malah dianggap sebagai musuh karena dianggap mengganggu eksistensi orang Kristen yang lain. Kan ada banyak nih, saya mendengar bahwa gara-gara GKI Yasmin terus-terusan di istana gitu, itu membuat gereja saya juga akhirnya disatroni, gerejaku yang tidak ada hubungan dianggap sebagai menjadi penyebab kegagalan sebuah gereja itu diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, ya itu dampak terhadap orang-orang Kristen seperti itu. Dampak yang ini, dampak bagi orang-orang Islam yang masih merawat cara pandangnya tidak suka dengan gereja adalah bahkan ketika kamu sudah mengantongi IMB pun, ketika aku tidak setuju dan bahkan ketidaksetujuanku itu inkonstitusional, itu masih bisa kok aku lakukan itu. Kan ini negara milikku, dan apa? Dan aku loh bisa ngajak gereja lain untuk menghajarmu, wahai orang-orang yang tidak bersetuju gerejanya itu. Kan seperti itu kan. Jadi ini kan dipertontonkan kan seperti itu. Jadi Yasmin itu kan sedang digarap oleh dua entitas ini kan. Satu entitas Pemkot, satunya tubuhnya sendiri. Nah, kami sebagai orang Islam yang mungkin masih punya cara pandang yang tidak Pancasilais, ya makin terjustifikasi dengan nyantai saja. Nanti kalau nggak bisa aku tertibkan dengan orang Islam, ya aku akan minta orang Kristen untuk menertibkan tubuh mereka sendiri. Seperti itu. Ya, nah, kalau masa bangsa harus dibangun kayak gitu sih? Ya. Susah. Semoga apa yang disampaikan Gus Aan ini menjadi satu pertimbangan juga gitu buat mereka gitu ya, bahwa apa yang disampaikan Gus Aan ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau boleh dibilang bahaya untuk keutuhan negara Indonesia begitu kan. Bahkan kita pun sesama Kristen bisa dengan mudah diadu domba. Ya semoga gitu yang sudah berjuang kemarin itu mendapatkan tanah itu memikirkan sampai ke arah sini, karena saya percaya bahwa hal inilah yang menjadi dasar pikiran teman-teman ya, sehingga mereka tidak mau berhenti ya memperjuangkan apa yang selama ini menjadi concern mereka. Iya, kita akan melihat dua model ya, yang sangat kontradiktif di dalam menyelesaikan ini. Ini kan teman-teman yang pro hibah kan masih terus dengan seluruh konfidensinya yang ada. Lalu teman-teman yang tidak setuju dengan hibah, yang itu masih satu tubuh, itu kan terus. Nah, saya kemudian ingin melihat nanti ini ujungnya akan kemana. Apa yang akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan di dalam GKI terhadap quote-unquote tubuhnya yang balelo. Karena ini penting ya, Apakah ada presiden baru? Apakah seluruh orang-orang yang dianggap tidak taat pada sinode itu akan digembalakan khusus? Bagaimana misalkan cerita Mr. Yap Tiam Him yang gara-gara membela para aktivis yang melawan Soeharto pada peristiwa Malari. Saya mendengar bahwa jemaat GKI Pak Yap Tiam Him ini penjara dan kemudian ia digembalakan khusus dan kemudian ia mengalami penderitaan seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan mana yang jelek dan mana yang buruk, tapi bagi saya kalau misalkan orang-orang seperti Bona, Mbak Reni, Mas Jayadi digembalakan khusus karena ia tidak taat struktur, maka ini akan menjadi sebuah fenomena menarik bagaimana penyelesaian. Ini aku menarik. Atau misalkan kamu tiba-tiba setelah diskusi kayak gini tiba-tiba dimutasi kemana gara-gara membela teman-teman Yasmin. Ya, ini aku sudah mikir kayak gitu ya. Ini akan menjadi proses yang khusus ini, bahwa begini ya, yang saya kira menjadi catatan penting untuk ditulis dalam jurnal, dalam skripsi atau bahkan tesis menyangkut politik gereja di dalam membungkam jemaatnya terkait dengan persoalan intoleransi. Itu menarik menurut